Struktur OJK, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Komisioner, Direksi, dan unit-unit kerja. 1. Dewan Komisioner adalah lembaga tertinggi di OJK yang bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi OJK. 2. Direksi adalah pelaksana kebijakan dan strategi OJK yang dipimpin oleh seorang ketua Dewan Komisioner. 3. Unit-unit kerja OJK terdiri dari unit pengawasan, unit pengaturan, unit perlindungan konsumen, dan unit dukungan. OJK juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tugas dan wewenang dari setiap unit kerja dan anggota OJK. OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memperjelas tujuan dibentuknya OJK yang tidak hanya melakukan pengawasan prudensial bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan. Adapun wewenang OJK 1 menurut pasal 7 khusus terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. 2. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank. 3. Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank. 2. Menurut pasal 8 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 3. Menurut pasal 9 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain. Makro prudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Kebijakan makro prudensial adalah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Contohnya termasuk menetapkan batasan pada rasio pinjaman terhadap nilai properti atau menetapkan persyaratan modal minimum untuk lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang merugikan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya satu lembaga atau sektor tertentu. Dengan demikian, kebijakan makroprudensial dirancang untuk mengurangi resiko sistemik dan mempromosikan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Kebijakan mikroprudensial, pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasinya. Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan yang diterapkan pada tingkat lembaga keuangan individu untuk meminimalkan resiko keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini berkoordinasi dengan kebijakan makroprudensial yang diterapkan pada tingkat sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan mikroprudensial meliputi pengaturan modal minimum, pengawasan resiko kredit, pengawasan resiko pasar, dan pengawasan resiko likuiditas pada lembaga keuangan individu. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berwenang dalam kebijakan mikroprudensial di Indonesia. Pembukaan rekening saham ini dilakukan secara online, tidak perlu mencetak dokumen apapun untuk dikirim ke kantor Ajaib. Cukup dengan download aplikasi Ajaib di Play Store maupun website. 1. Mendaftar akun Ajaib. Lalu lakukan pendaftaran dengan memasukkan email dan password. Setelah itu Anda akan menerima email konfirmasi pendaftaran akun. Kedua, sesudah konfirmasi email, kamu bisa login ke aplikasi Ajaib,
lalu pilih buka akun saham yang ada di pojok kiri atas aplikasi. Setelah itu akan muncul laman untuk memilih jenis investasi yang tersedia di Ajaib dan pilih saham. Yang ketiga, isi formulir pendaftaran online. Ada 6 halaman yang harus diisi pada formulir pendaftaran online. Setiap kolom yang tidak ada keterangan opsional artinya wajib diisi. Jika belum terisi, Anda tidak akan bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Pengisian formulir ini untuk membuat rekening saham sekaligus rekening dana nasabah. Proses verifikasi data Anda akan memakan waktu kurang lebih 1x24 jam. Selanjutnya Anda bisa membeli saham perusahaan yang tersedia di aplikasi. Semua emiten yang terdaftar di IDX lintas 9 sektor industri dapat kamu perdagangkan sahamnya di Ajaib. Sekuritas di Ajaib memiliki beragam manfaat, termasuk sebagai instrumen investasi yang berguna untuk meringankan dampak inflasi, meningkatkan pendapatan, dan mendanai pengeluaran sehari-hari. Selain itu, investasi dalam sekuritas juga dapat memberikan pendapatan pasif seperti dividen dan bunga, serta memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi konvensional. Dengan demikian, investasi dalam sekuritas Ajaib dapat menjadi pilihan yang menarik untuk dituju.